Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi terkait kanker serviks dan juga kanker payudara. Sebelumnya, perkenalkan saya Yayat Agustina dan teman saya atas nama Indrianingsih, atas nama Eka Wulan Purnama. CA Mamae merupakan suatu kondisi di mana sel telah kehilangan pengendalian dari fungsi normal, sehingga mengalami pertumbuhan yang tidak normal, cepat, serta tidak terkendali. Sel-sel tersebut membelah diri lebih cepat dari sel normal dan berakumulasi, yang kemudian membentuk benjolan atau massa. Etiologi CA Mamae, para peneliti mengidentifikasi faktor-faktor hormonal, gaya hidup, dan lingkungan dapat meningkatkan risiko CA Mamae. Namun, masih belum jelas mengapa beberapa orang yang tidak memiliki faktor risiko tersebut tetap menderita CA Mamae, sedangkan orang lain dengan faktor risiko tersebut tidak selalu menderita kanker payudara. Kemungkinan besar, kanker payudara disebabkan oleh interaksi kompleks susunan genetik dan gaya hidup. Untuk faktor risikonya, faktor risiko kanker payudara yaitu jenis kelamin, perempuan, usia yang lebih tua, genetik, dan kurangnya childbearing atau melahirkan, kurang menyusui, tingkat estrogen yang tinggi, pola makan, paparan radiasi, riwayat keluarga dengan positif kanker payudara, dan obesitas. Merokok tembakau juga meningkatkan risiko kanker payudara. Pada mereka yang merupakan perokok jangka panjang, risikonya meningkat 35% hingga 50%. Dan faktor risiko lain yang berperan signifikan adalah riwayat keluarga. Wanita dengan riwayat keluarga kanker payudara dapat mewarisi beberapa mutasi genetik yang memodifikasi faktor risiko penyakit dan fitur klinisnya. Adapun klasifikasinya, tipe kanker payudara berdasarkan cara invasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama non-invasi, yaitu in situ. Kanker payudara non-invasi merupakan lesi pramalignan atau belum menjadikan kanker, tetapi dapat berkembang menjadi bentuk kanker payudara yang invasif. Lesi yang terjadi di duktus disebut duktus karsinoma in situ, yaitu sel-sel kanker berada pada saluran payudara, tetapi belum menyebar ke jaringan payudara yang sehat. Kemudian, B. Invasi. CA Mamae invasif merupakan kanker payudara yang telah menyebar di luar saluran atau lobulus. Tipe kanker payudara berdasarkan perkembangan penyakit. Yang pertama, kanker payudara awal yaitu stadium 011A, yaitu tumor yang belum menyebar di luar payudara atau kelenjar getah bening aksila. Yang kedua, kanker payudara lanjut tektolarisir, yaitu tumor yang telah menyebar dari payudara ke jaringan terdekat atau kelenjar getah bening. Yang ketiga, kanker payudara metastasis, yaitu ketika tumor telah menyebar ke bagian lain dari tubuh, seperti tulang, hati, atau paru-paru. Tumor yang menyebar ke tempat yang jauh disebut metastasis. Patofisiologi kanker payudara. Kanker payudara berasal dari jaringan epitelial dan paling sering terjadi pada sistem ducta. Mula-mula terjadi hiperplasia sel-sel dengan berkembangnya sel-sel epitik. Sel-sel ini akan berlanjut menjadi karsinoma in situ dan menginvasi stroma kanker, membutuhkan waktu 7 tahun untuk bertumbuh dari sebuah sel tunggal menjadi sel yang cukup besar. Untuk dapat diraba, kira-kira diameter 1 cm pada ukuran itu. Kebanyakan dari kanker ditemukan jika sudah teraba, biasanya oleh wanita itu sendiri. Manifestasi klinis kanker payudara: munculnya benjolan pada jaringan payudara. Yang kedua, penebalan yang berbeda dari jaringan payudara lainnya. Yang ketiga, ukuran satu payudara menjadi lebih besar atau lebih rendah dari payudara lainnya. 4. Perubahan posisi atau bentuk puting susu. Yang kelima, lekukan pada kulit payudara. Dan yang keenam, perubahan pada puting. Sepertinya ada restaklasi, sekresi cairan yang tidak bisa teruam di sekitar area puting. Yang ketujuh, rasa sakit yang konstan di bagian payudara atau ketiak. Untuk penanganan, yang pertama itu operasi pengangkatan. Pengangkatan tergantung pada stadium dan jenis tumor. Dapat berupa lumpektomi atau pengangkatan jaringan payudara tanpa perlu mengangkat payudara secara keseluruhan.
Yang kedua itu terapi radiasi. Terapi radiasi adalah pengobatan tambahan setelah lumpektomi atau mastektomi. Tujuan radiasi adalah untuk mengurangi kemungkinan kekambuhan. Yang ketiga itu terapi sistemik. Terapi sistemik menggunakan obat-obatan yang dimasukkan ke dalam tubuh. Terapi sistemik berupa kemoterapi, terapi target, terapi imun, dan terapi hormon. Pemeriksaan penunjang CA mamai 1. Ultrasonografi atau USG payudara digunakan untuk membedakan massa kistis dengan solid dan sebagai guide untuk biopsi. Diutamakan pada pasien usia muda kurang dari 30 tahun. 2. Mamografi. Sekitar 75% kanker terdeteksi paling tidak 1 tahun untuk sebelum ada gejala atau tanda. 3. MRI. Sangat baik untuk deteksi lokal, rekurensi, pasca BCT atau argumentasi payudara dengan implan deteksi multifokal kanker dan sebagai tambahan terhadap mamografi pada kasus tertentu. 4. Biopsi. Biopsi pada payudara memberikan informasi sitologi atau histopatologi FNAB merupakan salah satu prosedur diagnosis awal untuk evaluasi lesi kistis. 5. Bone scan fototoraks USG abdomen bertujuan untuk evaluasi metastase tumor simptomatis stadium 3. Insiden positif bone scan mencapai 25%, oleh karenanya pemeriksaan bone scan secara rutin sangat bermanfaat. 6. Pemeriksaan laboratorium dan marker. Pemeriksaan darah rutin alkaline, fosfate, SGOT, SGPT, dan tumor marker merupakan pemeriksaan laboratorium yang dianjurkan. Pencegahan CA mamai. 1. Menjaga berat badan tetap ideal. Wanita yang mengalami obesitas setelah masa menopause memiliki risiko terkena kanker payudara 2-40% lebih tinggi dibanding wanita dengan berat badan normal. 2. Mengonsumsi makanan sehat. Pola makanan sehat dengan mengutamakan asupan buah, sayuran, kacang-kacangan termasuk kacang kedelai, minyak sehat, dan antioksidan yang tinggi dapat membantu mengurangi resiko kanker payudara. 3. Rajin berolahraga. Aktivitas secara fisik dapat menurunkan resiko kanker payudara. Sebaliknya, resiko kanker payudara meningkat pada wanita sudah bertahun-tahun tidak pernah melatih fisiknya lagi. Adapun etiologi dari kanker serviks yaitu terjadi karena infeksi human papillomavirus atau HPV, terutama tipe 16 dan 18. Tetapi tidak semua wanita yang menderita infeksi virus HPV berkembang menjadi kanker serviks. Beberapa faktor risiko yang mempengaruhi perkembangan infeksi HPV termaksud kebiasaan merokok dan perilaku seksual. Adapun faktor risiko kanker serviks adalah yang pertama, memiliki banyak pasangan seksual, yang kedua, memiliki pasangan seksual laki-laki yang telah memiliki banyak pasangan seksual, yang ketiga, berhubungan seks di bawah usia 18 tahun, yang keempat, riwayat diplasia serviks, vagina atau vulva, yang kelima, riwayat keluarga mengidap kanker serviks, merokok, infeksi menular seksual. Kemudian klasifikasi kanker serviks yang pertama, stadium kosong. Kanker serviks hanya ditemukan pada lapisan atas dari sel-sel pada jaringan yang melapisi leher rahim. Yang kedua, stadium 1, kanker masih terbatas di dalam jaringan serviks dan belum menyebar ke dalam rahim. Yang ketiga, stadium 2, kanker sudah meluas melewati leher rahim ke dalam jaringan-jaringan yang berdekatan dan bagian atas dari vagina. Kanker serviks tidak menyerang ke bagian ketiga yang lebih rendah dari vagina. Yang keempat, stadium 3, kanker sudah menyebar ke dinding panggul dan sudah mengenai jaringan vagina lebih rendah dari 1/3. Yang kelima, stadium 4, kanker sudah menyebar ke rongga panggul dan secara klinik sudah terlihat tanda-tanda invasi kanker ke selaput lendir kandungan kencing atau rektum. Manifestasi
klinis. Gejala kanker serviks biasanya baru terlihat ketika penyakit kanker serviks sudah memasuki stadium lanjut, di mana sel kanker sudah menyebar ke jaringan sekitarnya. Namun ada beberapa tanda dan gejala yang bisa dicurigai sebagai gejala awal dari kanker serviks, yaitu perdarahan dari vagina di luar periode menstruasi setelah berhubungan seks, setelah pemeriksaan panggul atau setelah menopause, keputihan yang encer berwarna kecoklatan bercampur darah dan berbau busuk, nyeri panggul atau punggung yang tidak bereda, sakit ketika buang air kecil atau berhubungan. Patofisiologi. Perkembangan kanker serviks dimulai dari neoplasia, interplasia serviks, NIE1, NIS2, NIS3 atau karsinom in situ pada lapisan epitel serviks, dan setelah penembusan membran bisnis akan menjadi karsinoma invasif dan invasif. Penata laksanaan kanker serviks dilakukan berdasarkan stadium kanker. Pilihan modalitas terapi kanker serviks dapat berupa pembedahan, kemoterapi, maupun radioterapi. Selain terapi definitif kanker, dibutuhkan terapi suportif seperti perbaikan kondisi umum dan terapi paliatif pada pasien kanker stadium lanjut untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan klinik ini meliputi inspeksi kolposkopi, biopsi serviks, sistoskopi, rektoskopi, USG, BNO, sampai IFP. Kecurigaan metastasis ke kandung kemih untuk rektum harus dikonfirmasi dengan biopsi dan histologi. Konisasi dan amputasi serviks dianggap sebagai pemeriksaan klinik. Kemudian pencegahan. Upaya pencegahan kanker serviks dibagi atas pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang meliputi 1. Pencegahan primer. Pencegahan primer yang dilakukan melalui vaksinasi human papillomavirus atau HPV untuk mencegah infeksi HPV dan pengendalian faktor resiko. Pengendalian faktor resiko dengan menghindari rokok, tidak melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kontraksi oral jangka panjang lebih dari 5 tahun, serta menjalani diet sehat. 2. Pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder melalui deteksi dini prekursor kanker serviks dengan tujuan memperlambat atau menghentikan kanker pada stadium awal. C. Pencegahan tersier. Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitasi punitif, pelayanan kesehatan yang menangani kanker, serta pembentukan kelompok survival kanker di masyarakat. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.